Coba dibayangin, ada sebuah perpustakaan raksasa, tapi isinya bukan buku, melainkan setiap makhluk hidup yang ada di planet ini. Dari bakteri yang paling kecil sampai paus biru yang paling besar, semuanya tersusun rapi di raknya masing-masing. Nah, percaya atau enggak, itulah yang udah coba dilakuin para ilmuwan selama berabad-abad, membuat semacam perpustakaan untuk seluruh kehidupan di bumi. Yuk, kita lihat gimana cara mereka melakukannya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel. Apa sih bedanya kita, manusia, sama robot yang paling canggih sekalipun? Apa yang membuat sesuatu itu benar-benar bisa disebut hidup? Jawabannya ternyata ada di beberapa ciri kunci. Bedanya tuh jelas banget ya. Di satu sisi, makhluk hidup itu bernapas, butuh makan buat energi, tumbuh jadi lebih besar, dan bisa punya keturunan. Nah, di sisi lain, robot, ya dia nggak melakukan semua itu secara alami. Dia kan cuma mesin yang menjalankan perintah, itu aja. Para ilmuwan pun ngerangkum ini semua jadi ciri-ciri utama kehidupan. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, mulai dari bergerak sampai membuang zat sisa. Kalau sesuatu punya semua karakteristik ini di dalam checklistnya, wah udah pasti kita bisa bilang dia hidup. Ini semacam daftar periksa universal untuk kehidupan itu sendiri. Oke, setelah kita tahu apa itu hidup, tantangan berikutnya muncul. Gimana caranya kita mengatur jutaan bentuk kehidupan yang super beragam di bumi ini? Bayangin deh, kamu masuk ke hutan rimba yang luas banget, tapi nggak bawa peta. Nah, kira-kira begitulah tantangan yang dihadapi para ahli biologi. Variasinya banyak banget, keragamannya luar biasa. Untuk bisa memahaminya, kita butuh sebuah sistem. Sebuah cara untuk menemukan keteraturan di tengah kekacauan yang indah ini. Dan sistem itulah yang kita sebut klasifikasi. Ini pada dasarnya adalah ilmu menyortir. Sama persis kayak pustakawan yang ngelompokin buku berdasarkan genrenya, para ilmuwan ngelompokin organisme berdasarkan ciri-ciri yang mirip, biar semuanya jadi lebih gampang buat dipelajari. Nah, ini dia nih kerangkanya, namanya tingkatan takson. Anggap aja ini kayak alamat lengkap rumah kamu. Kingdom itu negaranya, luas banget. Terus makin ke bawah makin spesifik, ada provinsi, kota, sampai akhirnya spesies. Itu nomor rumah kamu, unik, cuma satu. Semakin kita turun ke bawah, organismenya jadi semakin mirip satu sama lain. Jadi, gimana para ilmuwan mulai ngelompokin semua makhluk hidup di level paling atas, yaitu kingdom? Ternyata, solusinya brilian dan cukup simpel. Ada 5 kelompok super besar. 5 kerajaan agung yang jadi rumah buat setiap makhluk hidup yang kita tahu di planet ini. Dan orang di balik ide keren ini adalah seorang ahli biologi bernama Robert Whittaker di tahun 1969. Sistemnya ini kepake banget loh, sampai jadi standar di dunia biologi selama puluhan tahun. Dan ini dia nih, kelima kingdom itu. Kita mulai dari Monera yang paling simpel, contohnya bakteri. Terus ada Protista. Ini kayak kotak campur aduknya dunia makhluk hidup bersel tunggal yang lebih kompleks. Dan kemudian 3 kingdom yang mungkin paling kita kenal. Fungi kayak jamur, plantae yaitu semua tumbuhan, dan animalia, kerajaan para hewan. Masing-masing kingdom punya ciri khasnya sendiri. Oke, peta besarnya udah ada. Tapi, gimana ceritanya kalau seorang ilmuwan di lapangan nemu satu organisme spesifik yang belum dia kenal? Nah, mereka pakai alat yang mirip kayak buku panduan detektif gitu. Alat ini namanya kunci dikotomis. Dikotomis itu artinya dibagi jadi 2. Jadi, di tiap langkah, kamu bakal dikasih 2 pilihan yang berlawanan. Jawaban kamu bakal ngebawa kamu ke pertanyaan berikutnya. Selangkah demi selangkah, sampai akhirnya, jereng-jereng, kamu tiba di identitas asli organisme itu. Yuk, kita coba. Bayangin kita nemu tanaman misterius. Pertanyaan pertama, dia punya bagian-bagian yang kita kenal kayak daun, akar, sama batang nggak? Kita lihat. Oh, punya. Oke, jawaban kita, ya. Oke, karena kita jawab iya, kuncinya ngarahin kita ke pertanyaan selanjutnya. Tanaman ini berbunga nggak? Kita cek lagi. Ternyata ada bunganya. Jawaban kita iya lagi. Lanjut. Nah, sekarang kita sampai di pertanyaan penentunya. Kita lihat daunnya dari dekat. Tulang daunnya lurus-lurus, sejajar kayak daun jagung, atau bercabang-cabang kayak daun mangga. Jawaban dari pertanyaan ini bakal langsung ngasih tahu kita apakah dia monokotil atau dikotil. Tuh kan, cuma dengan beberapa langkah, kita udah berhasil ngenalin dia. Keren ya kekuatan kunci dikotomis ini. Sip, organismenya udah berhasil diidentifikasi. Sekarang, dia butuh nama. Dan bukan sembarang nama ya, tapi nama universal yang dimengerti oleh semua ilmuwan di seluruh dunia.
Dan untuk urusan ini, kita harus bilang makasih banget sama bapak yang satu ini, Carolus Linnaeus, seorang ahli botani dari Swedia. Dia inilah yang menciptakan sistem penamaan super elegan yang kita pakai sampai hari ini. Bisa dibilang, dialah pustakawan utama dari perpustakaan kehidupan. Sistemnya, dia ini namanya binomial nomenclature, yang gampangnya berarti sistem nama dua kata. Tujuannya simpel banget, satu spesies, satu nama ilmiah yang unik di seluruh dunia. Biar nggak ada lagi tuh yang namanya salah paham atau salah sebut. Aturannya juga gampang banget loh. Dua kata, pakai bahasa Latin. Kata pertama, itu genus, huruf depannya harus kapital. Kata kedua, penunjuk spesies, hurufnya kecil semua. Dan yang paling penting, seluruh namanya harus ditulis miring atau digarisbawahi. Udah, gitu aja. Ini kayak paspor universal buat setiap spesies. Nih, contohnya yang sering kita temuin. Padi yang kita makan, itu nama ilmiahnya Oryza sativa. Kucing peliharaan di rumah, itu Felis cetus. Dan kita sendiri, kita juga punya nama resmi di perpustakaan ini, Homo sapiens, sebuah ID unik untuk spesies kita. Jadi, dari keragaman yang tadinya kelihatan acak-acakan, sistem klasifikasi ngasih kita keteraturan. Dari yang misterius, kunci dikotomis ngasih kita jalan buat nemuin jawabannya. Dan dari yang bikin bingung, binomial nomenklatur ngasih kita bahasa yang sama. Nah, ini nih yang bikin makin seru. Para ilmuwan memperkirakan kita baru kenal sebagian kecil banget dari seluruh spesies di bumi. Artinya apa? Artinya, di luar sana, di laut paling dalam, di hutan paling lebat, masih banyak rak-rak kosong di perpustakaan kehidupan ini yang nunggu untuk diisi. Pertanyaannya, kira-kira bab-bab baru sekeren apa lagi ya yang bakal kita temuin dan kita tulis di sana?